Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Buka buku nahunya. Masih membahas tentang isim-isim mustaq ya. Ada 9. Yang pertama isim fa'il, yang kedua sigot mubalaghah, yang ketiga isim maf'ul, yang keempat sifat musyabbahah, yang kelima isim tafdil, yang keenam isim zaman, yang ketujuh isim makan, yang kedelapan isim alat. Halaman 30 ya, halaman 30. Nah, ini masih kita membahas tentang isim mustaq ya. Dan ingat judulnya adalah isim ditinjau dari apanya? Dari penyusunannya ya. Isim ditinjau dari penyusunannya. Nah, judulnya adalah al-ismu bin nadhri ila tarkibih. Nah, judulnya adalah isim. Nah, nyarak nih. Bin nadhri ila tarkibih. Ila tarkibih. Isim ditinjau dari susunannya. Ada yang disusun dari kata yang lain, dan ada yang tidak tersusun dari kata yang lain. Maka dia terbagi dua, satu jamid, kedua mustaq. Nah, ingat judulnya ya, yang pertama adalah namanya jamid, yang kedua namanya mustaq. Jamid isimnya tidak tersusun dari kata yang lain. Dia berdiri sendiri. Isimnya berdiri sendiri, tidak diambil dari kata yang lain. Jamid terbagi dua, ada namanya isim zat, ada namanya masdar. Ini murojaah. Kalau masdar, isimnya ada fiilnya. Masdar, isim ini seperti julus. Nah, julus. Ini ada fiilnya, yaitu jalasa. Nah, kemudian khuruj. Nah, fiilnya ada kharaja. Kalau dia zat, tidak ada fiilnya. Ini ada fiilnya, zat tidak ada fiilnya. Seperti nama-nama binatang, gajah, fil, semut, namlun. Nah, ya. Nah, gajah, semut. Nah, ini kan kalimat fil, gajah, dia tidak diambil dari kata yang lain. Dia berdiri sendiri. Seperti lagi namlun, semut, atau buah-buahan, mauzun, pisang. Dia tidak diambil dari kata yang lain. Sama seperti masdar julus, ini tidak diserap dari kata yang lain. Namun muncul darinya fiil. Julus, jalasa, khuruj, kharaja. Ada fiilnya. Nah, kalau mustaq, ada 8 ya. Mustaq diambil dari kata yang lain. Nah, pertama mustaq adalah isim fa'il. Isim fa'il. Nah, ismul fa'il. Contohnya apa? Alimun. Nah, alimun. Orang yang alim diambil dari kata alima. Serapan dari alima. Dirubah ke isim fa'il alim. Nah, isim mustaq yang kedua isim maf'ul ya. Nah, ana urutkan saja. Isim maf'ul. Contoh maklum. Nah, contohnya apa? Ma'lumun isim maf'ul. Ini diambil, diserap dari kata alima. Kemudian yang ketiga isim mustaqnya apa? Sigot mubalaghah ya.
Yang ketiga, ya, sighat mubalaghah. Sighat mubalaghah. Sighat yang menunjukkan makna sangat atau sering. Mubalaghah. Contoh kalimatnya seperti alam. Nah, alamun wazan fa'al. Dari kata alima. Artinya apa alam? Sangat mengetahui. Kalau alim yang mengetahui, namun alam sangat mengetahui. Contoh suka tidur. Nah, nawam wazan fa'al. Nawam diambil dari kata nama, tidur. Nawam suka tidur, tidak bisa melihat bantal, tidur. Tidak bisa rebahan, tidur. Nah, ini nawam, ya. Sighat mubalaghah yang menunjukkan makna banyak atau sering. Alam, paling berilmu, alam sangat berilmu. Nawam, suka tidur. Sighat mubalaghah, sighat yang menunjukkan makna sangat, sering atau suka. Alam sangat berilmu. Ini diambil dari kata alima. Nawam, suka tidur, diambil dari kata nama. Yang keempat, apa yang keempat? Sifat musyabbahah. Ya. Keempat namanya sifat musyabbahah. Sifat yang menyerupai isim fa'il. Jadi maknanya isim fa'il. Namun polanya bukan pola isim fa'il. Sifatnya isim fa'il, sifat ini afwan, maknanya semakna dengan isim fa'il. Namun polanya bukan pola isim fa'il. Contohnya apa di situ? Fa'lanu. Nah, contoh fa'lanu. Seperti gotban. Wazan fa'lan, gotban. Nah, artinya pemarah. Ini diambil dari kata ghadiba. Kan dia mustaq. Jadi gotban diambil dari kata ghadiba, marah. Gotban yang marah atau pemarah. Nah, 4 sudah. Kemudian yang kelima, isim tafdil. Nah, ini yang semalam. Nah, yang kelima namanya isim tafdil. Nah, yang menunjukkan makna paling. Apa contohnya? Nah, dibikin ke pola af'alu. Jamil, ajmalu. Contoh misalnya lebih bagus. Ahsan. Bajumu lebih bagus dari bajuku. Atau bajuku paling bagus dari bajumu. Jadi isim tafdil makna lebih atau paling. Contoh ahsan. Nah, paling bagus. Kalimat ahsan. Ini diambil dari kata apa? Hasuna. Nah, ahsan isim tafdil paling bagus. Contoh bajuku lebih bagus darimu. Nah, maka diambil dari kata hasuna, ahsan, lebih bagus. Kemudian yang akan kita pelajari isim zaman, isim makan, dan isim alat. Nah, ini yang kita belajar sorof tadi. Makanya nahu masih berkaitan dengan sorof. Ada dibahas isim makan, ada dibahas isim zaman, dan ada dibahas isim alat. Jadi ada 8 total isim mushtaq. 1 isim fa'il. Nah, Anda tuliskan. 1. Ini ringkasannya. Jadi kalau antum menghafal, membaca ujian, bacai dulu ringkasannya. Jadi mudah. 1 isim fa'il. 2 isim maf'ul. 3 sighat mubalaghah. 4 sifat musyabbahah. 5 isim tafdil. Nah, baru yang ke-6, ke-7, ke-8. Nah, sekarang yang ke-6 namanya isim zaman, ya. Isim zaman. Nah, kemana Anda menulisnya? Sini ya. Atau di sini saja. Isim zaman. Ini tanggal berapa? 24 ya? Di sini aja deh.
Sini. Yang berikutnya adalah isim. Nah, yang ke-6. Isim zaman apa makan? Isim zaman. Nah, ismuz zaman. Isim zaman. Nah. Apa isim zaman? Perhatikan bukunya. Tulis dulu ya. Itu cara kita belajar. Cara antum meringkas kalau ujian. Kan banyak nih, ada 8. Bikin seperti ini. Bikin pola-pola, bikin ranting-ranting. Tulis isimnya, isim apa. Tulis satu contohnya. Seperti itu meringkas, ya, meringkas buku. Biar paham. Yang ke-6, isim zaman. Isim zaman adalah isim yang menunjukkan waktu pekerjaan atau masa perbuatan. Yang menunjukkan masa perbuatan. Contoh, mau'idul imtihani awwalus syawal. Nah, mau'id itu isim zaman. Dari kata wa'ada. Wa'ada ya'idu idatan wa'idun mau'udun id la ta'id mau'idun. Jadi apa artinya mau'id? Waktu ujian atau deadline ujian. Atau ganti yang lain. Misalnya waktu kapan waktu memukul. Coba kita tasrifkan doroba. Doroba yadribu dorban doribun madrubun idrib la tadrib madribun. Itu isim makan. Afan isim zaman ya. Jadi madribun. Nah, doroba yadribu dorban doribun madrubun idrib la tadrib madribun madribun. Nah, itu namanya isim zaman dan makan. Madribun isim zaman artinya waktu memukul atau masa memukul. Atau waktu tenggelam matahari. Waktu tenggelam. Nah, tenggelam bahasa Arabnya apa ini? Antum insyaallah bisa paham. Tenggelam bahasa Arabnya apa? Goroba, tenggelam. Perhatikan. Tenggelam bahasa Arabnya goroba. Goroba artinya tenggelam. Tenggelam. Kita bikin menjadi isim zaman. Waktu. Isim zaman kan waktu. Maka waktu tenggelam. Goroba yagribu guruban. Goribun magrubun. Igrib la tagrib magribun. Magrib artinya apa maghrib? Waktu tenggelam. Dan maghrib sudah menjadi istilah waktu tenggelam matahari. Paham? Maka maghrib secara harfiah maknanya waktu tenggelam. Salat maghrib berarti salat ketika matahari tenggelam. Nah, jadi maghribun isim zaman, maknanya apa? Kan zaman waktu, maka waktu tenggelam. Nah, maghrib waktu tenggelam. Kalau kita tambah matahari, maghribus syamsi, waktu tenggelam matahari. Nah, jadi contohnya apa? Nah, antum tulis di buku, bikin pertanyaan. Nah, mata maghribus syamsi. Nah, mata maghribus syamsi. Apa artinya? Kapan waktu tenggelamnya matahari? Maghrib waktu tenggelam. Waktu isim makan. Afan isim zaman. Waktu tenggelam. Maka di sini maghrib adalah apa? Isim zaman. Zaman waktu atau masa.
Kapan masa tenggelam matahari atau kapan waktu tenggelam matahari? Doroba, memukul. Kalau madrib, waktu memukul. Kapan kamu memukulnya? Madribun, waktu memukul. Qatala, membunuh. Nah, jangan yang lain. Jangan qatala. Contoh lain. Ghasala, mencuci. Magsilun, waktu mencuci. Sekarang waktunya mencuci. Jam 5 sore. Maka ghasala mencuci, kita pindah ke wazan maf'il, maf'il. Maka apa? Magsilun, waktu mencuci. Itu namanya isim apa tadi? Isim zaman. Nah, maka maghribun diambil dari kata ghoroba. Madribun diambil dari kata doroba. Jamid apa mustaq? Mustaq. Karena ini serapan dari doroba. Madrib diserap dari doroba. Madrib diambil dari doroba, dibentuk kuwazan maf'il menjadi madrib. Maghrib ini diambil dari kata goroba, namun dirubah ke wazan maf'il menjadi maghrib. Itu namanya mushtaq. Karena maghrib diambil dari kata goroba. Kemudian isim zaman mudah ya. Yang ketujuh isim makan. Nah, yang ketujuh namanya apa? Isim makan. Makan bukan bahasa Indonesia makan. Bukan makan ya makan, bukan. Makan bahasa Arab artinya tempat. Isim makan, makan artinya tempat. Ismul makan. Makan itu tempat. Maksudnya apa? Isim yang menunjukkan tempat perbuatan. Tempat perbuatan. Nah, dan wazannya, polanya sama dengan isim makan. Sama dengan isim isim makan itu polanya sama dengan isim zaman. Madribun, madribun. Madribun yang pertama isim zaman. Madribun kedua isim makan. Nah, contohnya apa? Ajlisu alal maq'adi. Nah, maq'ad. Perhatikan kalimat maq'ad. Maq'adun. Timbangan maf'alun. Maq'ad diambil dari kata qa'ada. Artinya duduk. Duduk. Nah, isim makan menunjukkan tempat. Berarti ini artinya apa? Tempat duduk. Nah, tempat duduk. Tempat duduk. Kemudian tempat menulis. Menulis apa menulis bahasa Arabnya? Nah, hapus ya. Menulis bahasa Arabnya apa? Kataba. Menulis. Kataba. Tempat menulis menjadi apa? Maktabun. Nah, tempat menulis. Namun diartikan dengan meja. Meja itu adalah tempat menulis. Maktab isim makan. Makan tempat. Kataba menulis, maktab tempat menulis. Bagaimana membikinnya? Nah, ini ada kaidah cara membikin isim zaman dan isim makan sekaligus. Perhatikan cara membikinnya. Ya. Perhatikan cara membikinnya. Jika fiilnya 3 huruf, berarti sulasi apa namanya? Sulasi mujarrad. Garis bawahi. Jika fiilnya 3 huruf, garis bawahi fiilnya sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad. Fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ulu. Fa'ala itu 3 huruf. Jika fiilnya 3 huruf dalam kurung sulasi mujarrad, nah,
maka mengikuti wazan apa? Maf'alun. Nah, isim zaman dan makan menjadi apa? Ini cara membuat isim makan. Cara membuat isim makan. Oh ya, afwan dua-duanya ya. Cara menyusun isim zaman dan isim makan. Jika fi'ilnya 3 huruf, maka ikut wazan maf'alun. Namun, jika fi'ilnya mu'tal akhir, contoh marman, jika fi'il mudhari'nya dhammah atau di fathah, ain fi'ilnya contoh kharaja makhrajan dan seterusnya. Jadi, cara menyusun isim zaman dan makan sama, yaitu kalau sulasi mujarrad, maka ada 2. Nah, ini perhatikan. Nah, rincikan ya. Ana hapus ini ya. Cara membuat isim zaman dan isim makan. Ada 2. Bikin 2 seperti ini. Ini yang pertama, kalau sulasi mujarrad atau 3 huruf. Nah, fi'ilnya 3 huruf. Seperti nasoro, jalasa, gosala, kataba, 3 huruf. Kemudian ini yang lebih dari 3 huruf. Ini yang tadi, sorof. Af'ala 4 huruf. Fa'ala 4 huruf. Qatala 4 huruf. Ini kalau lebih 3 huruf. Yang lebih 3 huruf, yang 3 huruf, maka 2, wazannya 2. Wazannya 2. 1 maf'al, yang kedua maf'il. Yang kedua maf'il. Nah, maf'al dan maf'il. Kapan maf'alun, kapan maf'ilun? Nah, maf'alun jika fi'ilnya mu'tal akhir. Ini kita belum sampai di sorof. Mu'tal akhir itu di fi'ilnya ada huruf illat. Huruf illat ada 3. Alif, waw, dan ya. Semoga ini sudah Anda jelaskan. Semoga masih ingat. Berarti seperti ini. Nah, wazan maf'alun 2 fi'ilnya. Kalau jenisnya mu'tal akhir, ya. Muat enggak ya? 1 mu'tal akhir, nanti Anda jelaskan. Tulis dulu ya, walaupun belum paham. Tulis dulu, nanti Anda jelaskan. 1 mu'tal akhir, 2 fi'il mudhari'nya, ain mudhari'nya dhammah atau fathah. Nah, ain fi'il ain mudhari'nya dhammah atau fathah. Nah, ain mudhari'nya dhammah, harokatnya dhammah atau fathah. Nah, ini dulu ya. Jadi perhatikan cara membuat isim zaman dan makan yang fi'ilnya 3 huruf. Nasoro, jalasa, kataba, qara'a, itu 3 huruf. Namun 3 huruf ini 3 huruf, maka wazannya bisa maf'alun, bisa maf'ilun. Bisa maf'alun, bisa maf'ilun. Yang maf'alun 2 jenis fi'ilnya. Yang pertama kalau mu'tal akhir. Apa arti mu'tal akhir? Di huruf terakhirnya huruf illat. Perhatikan yang mu'tal akhir. Perhatikan ini. Nah, pembahasannya sini. Mu'tal akhir, mu'tal berhuruf illat akhirnya.
Tulis arti mu'tal akhir. Ada huruf illat di huruf terakhirnya. Berhuruf illat di huruf terakhirnya. Perhatikan. Fa'ala. Mu'tal akhir artinya apa? Berhuruf illat di akhirnya. Berhuruf illat di akhirnya, jangan bingung. Tulis dulu. Perhatikan. Fa'ala. Huruf terakhirnya mana? Lam. Huruf terakhirnya lam. Apa contohnya? Huruf terakhirnya ada huruf illat. Contohnya da'a. Huruf illat ada 3. Tulis, huruf illat ada 3. Nah, 1 alif, 2 waw, 3 ya. Awi, ingatkan awi. Huruf illat ada 3. Alif, waw, ya. Agar antum mudah mengingat awi. Ada namanya awi? Enggak ada ya. Alif, waw, dan ya. Kalau ada huruf illat di huruf terakhir, di lam fi'il, maka namanya mu'tal akhir. Contoh da'a. Apa huruf illatnya? Alif. Alif kah, waw kah, atau ya kah? Di huruf terakhir. Di huruf terakhir itu lam fi'ilnya. Fa'ala, da'a. Huruf terakhirnya apa? Alif. Maka ini namanya mu'tal akhir. Ada huruf illat di huruf terakhir, yaitu di lam fi'il. Maka isim zaman dan makan wazan maf'al. Maka menjadi apa? Isim zaman makannya menjadi mad'an. Mad'an. Ini wazan timbangan maf'alun. Nah, maf'alun. Ini kenapa dia berharokat fathah? Karena dia berakhiran alif. Jadi ini timbangannya, wazannya maf'alun sebenarnya. Maka, nah perhatikan seperti ini. Nah, maf'alun. Pertama fathah, kedua sukun, ketiga fathah. Ini wazan maf'alun. Contoh lain, Roma. Nah, ada huruf illat, itu huruf alif terakhirnya. Maka menjadi marman. Nah, marman. Wazan maf'al. Contohnya apa tadi? Mad'an atau marman. Karena huruf terakhirnya apa? Ada huruf illat. Marman, mad'an. Nah, perhatikan. Yang fi'il 3 huruf, isim zaman makan yang maf'al, kalau ain mudhari'nya dhammah atau fathah. Perhatikan ain mudhari'nya. Nah, di mana menulisnya? Di sini ya. Ain mudhari'nya dhammah atau fathah, yaitu ain mudhari'nya ini ain dhammah atau fathah. Contohnya apa? Kataba, yaktubu. Itu contoh dhammah. Kataba, yaktubu. Contoh fathah apa fathah? Fataha, yaftahu. Yaf'alu. Contohnya apa? Yaftahu. Ini ainnya dhammah, ini fathah. Dhammah, ini fathah. Nah, maka kalau ain mudhari'nya dhammah, ain mudhari'nya fathah, maka wazan maf'al. Maka yaktubu maktabun. Yaftahu maftahun. Nah, ini contohnya maktabun. Nah,
Kemudian tahun. Kenapa wazan maf'al? Karena ain mudhari'nya dhammah, kataba yaktubu maktabun, atau fathah yaftahu maftahun. Nah, jangan pusing lah ya, maktabun dan maftahun. Nah, ini wazan maf'alun. Ingat, ini kalau fiilnya 3 huruf, maka wazannya bisa maf'al atau maf'il. Maf'al kalau mu'tal akhir, huruf terakhirnya ada illat, alifkah, wawkah, yakah. Contoh da'a, maka isim zaman dan makan mada'an. Da'a mengajak, mada'an tempat mengajak atau waktu mengajak. Juga da'a maknanya berdakwah, maka mada'an tempat berdakwah. Kalau isim zamannya waktu berdakwah. Nah, mada'an. Wazan maf'al kalau ain mudhari'nya dhammah atau fathah. Yaktubu maktabun. Yaftahu maftahun. Yaqra'u maqra'un. Yansuru mansurun. Nah, kemudian yang berikutnya isim zaman dan makan wazan maf'ilun. Nah, apa maf'ilun? Nah, ada 2 juga. Satu, mudhari'nya ainnya kasrah. Yang kedua, fi'ilnya di huruf awal ada huruf illat. Nah, ya semoga tidak pusing ya. Ini mana yang Anda hapus ya? Ini Anda hapus ya. Anda hapus. Semoga antum mencatat ya. Belajar itu kalau paham, ustadznya sudah menjelaskan maksimal, antum juga belajar maksimal. Kalau cuma ustadznya menjelaskan taliur-liur, antum guring, ya antum nggak paham. Harus dua-duanya berusaha. Ustadznya belajar berusaha untuk menjelaskan semaksimal mungkin, antum pun berusaha memahami. Kalau anak sudah macam-macam tulis ini tulis itu, antum tidur, antum melamun, ya, antum main game, buka YouTube, ya antum nggak paham. Ya. Nah, harus ana dan antum masing-masing berusaha memahami. Ana berusaha menjelaskan dengan semaksimal mungkin, antum pun berusaha mencatat, memahami semaksimal mungkin. Walaupun belum paham, tulis dulu. Itu menunjukkan antum berusaha. Ya. Kemudian isim zaman dan makan wazan maf'il. Nah, isim maf'il, wazan maf'ilun. Ini 2 juga. Mana spidolnya? Hapus ya. 1. Nah, yang pertama ainnya kasrah. Ain mudhari'. Ini belum 3 huruf ya, lebih dari 3 huruf afwan. Nah, hapus dulu. Ain mudhari'nya kasrah. Maka wazan maf'il. Kedua, mu'tal awal atau ini saja berhuruf illat. Illat di awalnya. Kalau ain mudhari'nya kasrah atau fi'ilnya di awalnya huruf illat, maka isim zaman dan makan mengikuti pola atau wazan maf'il. Contoh gosala. Apa mudhari'nya gosala? Yagsilu. Nah, kan ain mudhari'nya kasrah. Perhatikan anak kiaskan. Yaf'ilu. Nah, supaya jangan bingung. Yaf'ilu. Ainnya apa ini? Kasrah. Kita muqabalahkan. Ya, semoga masih ingat istilah muqabalah. Nah, huruf ketiganya. Kan ain huruf ketiga. 1, 2, 3 ain. Ini juga huruf ketiga.
1, 2, 3. Sin, ini huruf ain. Yaf'ilu, yagsilu. Ini sama-sama apa? Kasrah. Apalagi contoh, yajlisu. Nah, jalasa, yajlisu. Nah, yajlisu. Nah, huruf ketiganya, ain fi'ilnya, nah sama-sama kasrah. Nah, ketika ainnya kasrah, maka isim zaman dan makan maf'il. Maka yagsilu apa? Magsil. Jadi maknanya tempat mencuci atau waktu mencuci. Yajlisu, nah tempat duduk atau waktu duduk majlis. Nah, majlis ilmu jar. Nah, majlis itu adalah isim apa? Isim makan. Tempat duduk, majlis tempat duduk untuk menuntut ilmu. Majlis ilmu, majlis zikir, majlis adalah isim makan. Apa artinya? Tempat duduk untuk berzikir, tempat duduk untuk menuntut ilmu. Dia adalah isim makan. Nah, maka kalau ain mudhari'nya kasrah, yaf'ilu, yagsilu, yajlisu, maka wazan maf'il isim zaman dan makan. Nah, yang kedua, wazan maf'ilun isim zaman dan makan kalau berhuruf ilat di awal fi'il. Nah, contohnya apa? Wa'ada. Perhatikan wa'ada. Wa'ada. Mana huruf ilatnya di awal? Huruf waw. Ingat huruf ilat awi tadi. Awi. Alif, waw, dan ya. Alif, waw, dan ya. Nah, ini huruf waw, huruf ilat di awalnya. Maka isim zaman dan makan apa? Mau id. Nah, mau idun. Contohnya apa lagi? Di sini cuma wa'ada. Contoh wasaba. Nah, wasaba artinya melompat. Wasaba melompat. Bahasa Banjarnya apa? Baluncat. Nah, apa isim zaman dan makan? Waktu melompat atau tempat melompat. Mau sibun. Nah, mau sibun. Isim zaman, tempat melompat. Isim zaman, waktu melompat. Isim makan, tempat melompat. Nah, perhatikan ini kalau fiilnya 3 huruf. Fiil madinya cuma 3 huruf. Maka ada 2. Ada maf'alun, ada maf'ilun. Polanya maf'alun kalau mu'tal akhir. Contoh da'a, mada'an. Roma, marman. Marman, Roma artinya melempar. Marman, tempat melempar. Makanya kiper, gawang, itu bahasa Arabnya apa? Al-marma, itu gawangnya. Penjaga gawang, harisul marma. Marma itu adalah isim makan, tempat melempar. Karena ketika orang itu ingin menendang, ingin melempar ke jaring bola basket, maka pastikan ke tempatnya, ke tempat melempar. Kalau main bola ke tempat menendang, yaitu marman tadi. Gawangnya, penjaga gawang, harisul marma. Menggunakan isim makan. Wazan maf'al marman. Wazan maf'al kalau ain mudhari'nya dhammah. Yansuru mansorun. Yaktubu maktabun. Nah, apalagi yakhluqu makhlaqun. Ya. Yaktulu maktalun. Kalau ain mudhari'nya fathah, yaftahu maftahun. Yas'alu mas'alun. Apalagi yaj'alu maj'alun. Nah, kemudian isim zaman dan makan wazannya maf'ilun. Kalau ain mudhari'nya kasrah, yaf'ilu, yagsilu, magsilun. Yajlisu, majlisun. Magsil. Apa magsil? Tempat mencuci atau waktu mencuci. Majlis, tempat duduk atau waktu duduk. Maf'il juga kalau ada ilat di awalnya. Wa'ada, di mana huruf ilatnya di awal? Di fa' fi'il.
Contoh wa'ada mau'id. Tempat atau waktu berjanji. Wasaba melompat. Mausib waktu melompat atau tempat melompat. Nah, tulis. Ini kalau fiilnya cuma 3 huruf. Fiil madinya 3 huruf. Yang kedua, nah di sini. Nah, kada muat lagi. Fiilnya lebih dari 3 huruf. Nah, tulis dulu, catat. Ini kalau ngantuk sedikit saja, mungkin antum nggak paham semuanya. Tulis. Duh. Nah, kalau membuat isim zaman dan makan, fiilnya lebih dari 3 huruf itu gampang. Itu gampang ya. Nanti ini tulis dulu. Tulis sungguhan ya, bukan pura-pura ya. Mencatat ternyata menggambar manusia. Menggambar komik ya. Jadi ingat, isim zaman dan makan itu wazannya ada 2. Kalau fi'il madinya 3 huruf ya. Kalau fi'il madinya 3 huruf, maka polanya ada 2, wazannya ada 2. Wazan maf'alun sama maf'ilun. Maf'alun kalau fi'ilnya ada huruf illat di akhirnya. Contoh da'a mada'an. Yang kedua, kalau ain mudhari'nya berharokat dhammah atau kasrah, yansuru mansurun. Fathah yaqra'u maqra'un. Nah. Yang kedua wazannya maf'ilun. 1 kalau fi'ilnya di awal ada huruf illat. Contoh wasaba mausib, maf'il mausib. Kedua, ain mudhari'nya berharokat kasrah, yajlisu majlis, yagsilu magsil, yaqtifu maqtif, yadribu madrib. Nah, yagribu magrib. Nah, itu sama. Gharaba yagribu tenggelam. Magrib waktu tenggelam atau tempat tenggelam. Kita kan mengistilahkan maghrib, itu apa maghrib? Tenggelamnya matahari. Berarti waktu tenggelam. Maghrib waktu tenggelam. Maghribus syamsi waktu tenggelam matahari. Jam berapa? Sekitar 6:30. Ya, itu keringkasan. Nah, sekarang baru bagaimana kalau fiilnya lebih dari 3 huruf. Yang tadi antum belajar sorof, akroma berapa huruf? 4. Sallama 4 huruf. Qatala 4 huruf. Bagaimana cara membuat isim zaman dan makan? Gampang. Nah, B. Perhatikan bukunya halaman 31 yang B. Jika fiilnya lebih dari 3 huruf, contoh akroma, nah, contoh karroma, contoh qatala 4 huruf. Nah, perhatikan contoh lebih dari 3 huruf. Yang antum belajar sulasi mazid. Sulasi mazid lebih dari 3 huruf. Sangat gampang. Mana? Nah, hapus ini ya. Ini 3 huruf, ini lebih dari 3 huruf maldinya. Lebih dari, ini 3 huruf fi'il maldinya ya, bukan mudhari, maldi. Nah, tulis. Ini lebih dari 3 huruf maldinya. Fi'il maldinya. Nah, ringkas maldinya saja. Contoh, af'ala, fi'il maldi yang antum belajar tadi.
seperti akroma. Ini berapa huruf? 4. Akroma 4 huruf. Wazan berikutnya fa'ala seperti sallama 4 huruf. 4 huruf ya. Tasydid dihitung 2. Sallama, tasydid, lam ini dihitung 2. Sallama. Kemudian yang terakhir tadi qatala wazan fa'ala. Qatala. 4 huruf. Qaf, alif, ta, dan lam. Nah ini 4 huruf. 5, intinya lebih dari 3 huruf. Nah semuanya ini maka isim zaman dan makan sama dengan isim maf'ul. Sama dengan isim maf'ul. Coba tasrif usul. Perhatikan. Akroma, yukrimu, ikroman. Mukrimun, mukramun. Nah mukramun isim maf'ul. Akrim, la tukrim, mukramun, mukramun. Itu isim zaman dan makan. Isim zaman dan makan sama wazannya dengan isim maf'ul. Apa? Mukramun. Nah, gampang. Bepiji mungkin antum kalau menjawab sama dengan isim maf'ul. Mukramun. Nah. Isim maf'ulnya mukramun. Isim zaman dan makan mukramun juga. Maka maknanya apa? Mukramun. Tempat memuliakan atau waktu memuliakan. Salama maknanya bisa mengucapkan salam, maknanya juga bisa menyerahkan. Kita ambil salama mengucapkan salam ya. Salama mengucapkan salam. Ayo tasrifkan, tasrif usul. Salama yusallimu tasliman musallimun musallamun. Musallamun isim maf'ul. Salim la tusallim musallamun musallamun. Nah, isim zaman dan makan sama dengan isim maf'ul yaitu musallamun. Sallama kan mengucapkan salam, maka musallamun tempat mengucapkan salam atau waktu mengucapkan salam. Qatala berperang. Qatala berperang. Maka tasrif usul, ayo. Qatala, yuqatilu, muqatalatan, qitalan, qitalan. Masdar ada 3. Muqatilun, muqatalun, isim maf'ul muqatalun. Qatil, fi'il amar, la tuqatil, fi'il nahi. Isim zaman dan makan apa? Muqatalun, muqatalun. Nah, sama dengan isim maf'ul, yaitu muqatalun. Artinya apa muqatalun? Tempat berperang atau waktu berperang. Sudah. Karing lakukan anak. Jadi inilah ringkasan 6, baru 6. Terakhir, nah, afwan 7 sudah ya. Terakhir isim mustaq. Nah, maka bagaimana? Mukramun mustaq diambil dari akroma. Nah, musallamun diambil dari sallama. Muqatalun diserap dari qatala. Maftahun diambil dari kata fataha. Maktabun diambil dari kata kataba. Seperti itu. Itu namanya mustaq, diambil dari kata yang lain. Nah, 7 sudah. Terakhir, pas terakhir ini, tulis dulu. Ya. Atau bingung mau nulis? Ya sudah, Anda sudah nyerah. Kalau antum bingung menulis. Kemudian yang terakhir, isim mustaq yang terakhir, namanya isim alat. Nah, isim alat, sesuai namanya alat. Berarti alat perbuatan. Kalau doroba memukul, alat memukul. Nah, jalasa duduk, alatnya alat duduk. Ghasala mencuci, alat mencuci, isim alat. Nah, seperti itu. Ya. Apa arti isim alat? Berarti ini yang ke-8. Oh, ini banyak ya. Ada berapa menit? 2 menit kah?
Maka udah cukup ini. Isim alat ini lumayan. Terakhir, insya Allah pertemuan berikutnya. Ya. Isim alat ya. Silahkan yang ingin bertanya dulu isim mustaq ini. Ingat, kita membicarakan tentang isim ditinjau dari susunannya. Ada susunan kalimat ini diambil dari kata yang lain, ada susunannya tidak diambil dari kata yang lain. Nah, isim yang disusun dari kata yang lain namanya mustaq. Isim yang disusun tidak dari kata yang lain, dia berdiri sendiri, namanya jamid. Jamid terbagi dua, ada namanya isim zat, ada namanya masdar. Isim mustaq ada 8. Isim yang diambil dari kata yang lain, ada berapa? Ada 8. 1 isim fa'il, 2 isim maf'ul, 3 sigat mubalaghah, 4 sifat musyabbahah, 5 isim tafdil, 6 isim zaman, 7 isim makan, 8 isim alat. Nah mudah. Ya. Mudah bagi yang paham ya. Silahkan yang ingin bertanya, ayo silahkan tanya, jangan bengong. Jangan melamun nanti kerasukan jin. Ayo yang ingin bertanya silahkan. Oka ada pertanyaan? Enggak ada. Kapan ke pondok anak kurang tahu. Ada yang lain silahkan. Ayo. Cukup? Jelas? Ya. Tulis dulu ya. Ana menyuruh antum tulis sekalipun belum paham. Tulis saja dulu. Siapa tahu nanti pas ke pondok Allah bukakan ya sehingga antum paham. Yang kita nggak tahu. Yang penting ada usaha dulu. Ya, jangan sampai nggak berusaha sama sekali. Jadi ya seperti itu menuntut ilmu. Ustadznya menjelaskan dengan maksimal, muridnya pun harus memahami dengan maksimal. Kalau cuma gurunya yang mengajarkan maksimal, muridnya ada yang tidur, ada yang melamun, ada yang sambil nonton YouTube, sambil main game, bagaimana mau bisa paham? Ya, dua-duanya harus berusaha. Tidak ada ya? Ya, diganggu adek ya nggak apa-apa. Nggak ada pertanyaan? Ya udah, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.